Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Narasi-narasi ya mengenai Habib Lutfi ini tidak akan habis dibahas, terutama oleh orang-orang yang dari kalangan mukimat itu selalu misleading ya. Dari kemungkinan-kemungkinan yang baik, mereka itu pasti mengambil kesimpulan yang terburuk tanpa murajjih. Itu mereka. Sebagaimana kemarin dikatakan bahwa Habib Lutfi itu katanya tidak mengetahui rukun wudhu, padahal dari perkataan Habib Lutfi itu bisa dikeluarkan beberapa kemungkinan, termasuk memang salah satu kemungkinannya itu tidak tahu. Tapi kan tidak ada murajjih begitu, bahwa beliau itu memang tidak tahu. Nah justru tiga kemungkinan yang lain itu adalah kemungkinan yang paling kuat bagi orang sekelas beliau. Karena ya dari track recordnya, dari beliau nyantri, beliau belajar, guru-guru beliau dan lain sebagainya, itu murajjih yang kuat bahwa beliau bukan tidak mengetahui, tetapi wara' begitu ya. Nah, ini juga ada narasi-narasi yang mengatakan Habib Lutfi itu ngamuk-ngamuk ya. Kenapa? Karena tidak dihadiri oleh tiga pilar negara yang sangat penting. Yang pertama itu Presiden tidak hadir, kemudian Panglima TNI tidak hadir, Kapolri tidak hadir. Nah, untuk Kapolri ya, ini saya sangat menyayangkan memang. Kenapa? Karena Pak Kapolri ini kemarin cawe-cawe ke pesantren-pesantren. Sekalinya diundang oleh pihak yang memang bersebarangan dengan pesantren-pesantren yang didatangi oleh Kapolri, ini tidak hadir. Jadi menunjukkanlah bahwa kecondongannya kemana ya Pak Kapolri ini. Dan sebetulnya dalam keadaan Pak Kapolri ini sebagai seorang Kristen, itu seharusnya lebih menguatkan lagi kalau memang yang ada di pikiran Pak Kapolri ini adalah persatuan bangsa Indonesia. Nah, masa pendetanya aja hadir gitu ya yang Kristen, Kapolri yang Kristennya enggak. Cuman ala kulli hal itu bisa beberapa kemungkinan beliau itu memang sedang sibuk. Kemungkinan yang lain memang beliau itu memang anti habaib, itu juga ada kemungkinannya. Kemungkinan yang lain juga banyak lah. Saya tidak mau mentarjih, cuman itu disayangkan ya. Kemudian Panglima TNI ya, saya tidak juga melihat ada urgensi untuk menghadiri. Kalau hadir ya bagus, enggak ya enggak apa-apa. Tidak menjadi masalah itu. Karena entah juga dari pertamanya apakah memang ini sudah ada undangan dalam pengertian itu disebarkan ke masyarakat akan dihadiri oleh Panglima TNI atau tidak. Karena Kapolri juga tidak disebarkan, tidak ada di spanduknya itu ya Kapolri bakal hadir. Nah yang disebutkan akan hadir ini kan Pak Prabowo, Pak Presiden begitu ya. Nah Pak Presiden ini kan menyampaikan salam. Ini beda, yang dua ini nggak ada. Kalau nggak ada memang nggak ada. Apakah ada nih salam dari Kapolri? Nggak ada. Salam dari Panglima TNI tertinggi? Nggak ada. Cuman kalau di Pak Prabowo ini ada. Nah dari situ kan ada gestur. Memang Pak Prabowo ini tidak bisa hadir dengan satu dan lain hal. Jadi ini ta'adzur, ada ta'adzurnya dari Pak Prabowo itu. Nah, kalaupun memang tidak ada, ya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena majikannya presiden, yaitu rakyat, hadir dengan sangat banyak. Itu yang 50.000 orang itu yang tercatat. Kemudian yang tidak tercatatnya, mungkin 20-30.000 orang yang tidak tercatatnya itu. Kita kira-kirakanlah sudah 50.000 orang saja begitu ya. Ini mereka punya kekuatan untuk ngambil satu-satu begitu, satu orang lagi. Jadi bisa jadi 100.000 orang kalau ke depan mau ada acara seperti ini lagi. Cuman kan sebetulnya ya jumlah itu tidak merepresentasikan seluruhnya. Itu bukan seluruhnya yang hadir. Yang tidak bisa hadir dan yang memang tidak sengaja untuk hadir itu banyak ya. Saya termasuk salah satu yang cinta terhadap habaib yang tidak hadir. Berapa banyak juga orang-orang seperti saya begitu yang tidak hadir. Cuman ala kulli hal majikannya presiden hadir. Bagus kan begitu. Presiden itu dia ada masa baktinya, suatu saat pasti akan habis. Sebagaimana Pak Jokowi kemarin ya dipuja-puja pada waktu beliau itu sedang menjabat. Kemudian setelah turun, orang sudah mulai ngomongin beliau begitu. Ada masanya, tetapi kepada para ulama, kepada para habaib tatkala ada mahabbah, kapan lunturnya itu? Kalau tidak kena sama fitnahnya si Imad itu, nggak bakalan luntur. Nah inilah yang poin besarnya ya. Memang itu kenyataan semuanya. Pak Prabowo tidak hadir itu kenyataan, Kapolri tidak hadir itu kenyataan,
Panglima TNI tidak hadir itu kenyataan. Mau gimana? Kita itu bukan orang-orang kayak PWILS yang tidak melihat realita ya. Kehidupannya itu berputar di dalam pikiran mereka sendiri, tidak. Tetapi dari kenyataan itu ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang mana kemungkinannya ihtimal disebutnya itu ya. Ihtimalnya ada. Dan untuk menentukan salah satunya kita butuh murajih, butuh determiner begitu. Nah, determiner itu kadang ditemukan, kadang tidak. Yang paling tepat tanyakan kepada orangnya langsung, karena beliau-beliau ini yang memiliki intention kenapa sampai tidak hadir, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan itu ya ta'adzur, memang ada uzur tidak bisa hadir ya bagaimana begitu. Yang dua ini tidak ada. Jadi kita hanya bisa berspekulasi kalau mau berspekulasi. Tawakuf itu lebih bagus ya. Kenapa? Karena zon itu banyak sekali salahnya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Apa yang menjadi permasalahan sampai dikatakan bahwa Habib Lutfi ini marah-marah begitu ya. Kita lanjutkan nih. Dunia cinta bangsa, dalam cinta negara, sehingga kekuatan Thariqah paling tidak akan menjadi bagian daripada pertahanan nasional. Tadi kita baru-baru melakukan Indonesia Raya. Apa sih istimewanya lagu Indonesia Raya? Sering saya tanyakan. Apa istimewanya? Web lagu itu kan lagu kebanggaan bangsa, ya otomatis jelas. Di sini ada luar biasa hanya 2 huruf, K sama U. Tidak menggunakan kalimah kami, tidak menggunakan kalimah saya atau kita, tapi yang ada ku. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah berarti kita ini ikrar. Indonesia tanah tumpah. Benar. Betul. Tanggung jawab kalian, kita ini telah mengakui Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sejauh mana? Jawab. Buktikan kita menjadi bangsa yang bertanggung jawab karena berani berikrar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, di sana Papua, di sana Sulawesi, di sana Kalimantan, di sana Sumatera, di sana pulau-pulau kami atau aku berdiri, milikku artinya. Bukan di sini aku berdiri. Papua sampai ke Sumatera dan pulau-pulau yang lain, aku berdiri, milikku, menjadi pandu ibuku. Pandu intelektual, pandu ketahanan nasional, pandu bapak-bapak pertanian, pandu menjadi pandu ekonomi, pandu ahli medis dan lain sebagainya. Memperkaya kepada apa? Tanah air yang selalu kita cintakan. Bila mana melekat benar-benar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, insya Allah apalagi dilambari la ilaha illallah, Indonesia akan semakin kuat dalam pertahanan nasional. Indonesia akan semakin kokoh dalam dunia ekonominya, dalam dunia pertaniannya. Kita sudah banyak ketinggalan. Oke. Ini menjelaskan lagu Indonesia Raya ya, tanah airku, kemudian tumpah darahku. Jadi dalam pengertian apa? Lagu ini mencoba memasukkan ke dalam alam bawah sadar kita bahwa kita ini bukan kita ya, akulah begitu ya yang memiliki Indonesia ini, akulah yang bertanggung jawab atas keutuhan negara ini. Dan memang ya kalau misalkan ini kan konteksnya nasionalisme karena runtuhnya khilafah Islamiyah, kan kita sudah tidak memiliki opsi yang lain begitu. Ini opsi. Kalau saya melihat nasionalisme itu kan sebagai produk dari berhentinya kolonialisme ala klasik. Jadi dari kolonialisme berupa
mengkooptasi suatu daerah dengan memiliki tanah, dengan cara memiliki tanahnya, itu berubah dengan cara memiliki sumber dayanya, memiliki pasarnya. Jadi perangnya di situ. Jadi yang terjadi kan perang dagang, perang intelektual, kemudian perang ide, perang budaya. Yang terjadi kan di situ. Ini peralihan. Jadi pada akhirnya ya penjajahan gaya baru pada akhirnya oleh pihak-pihak yang entah masih sama dengan pihak yang dahulu, entah sudah berbeda. Nah, cuman memang nasionalisme ini apabila dia itu ditegakkan dengan terlalu ekstrim, dia akan menjadi fasis tuh. Apabila dia itu diabaikan sama sekali, kita jadi tidak berdaulat. Mana pada akhirnya ini adalah pilihan yang terbaik dari pilihan yang terburuk, nasionalisme ini. Tatkala keislaman ini dia disatukan dengan nasionalisme, kita menjadi jelas sebetulnya di mana batasan bilad, kemudian tetangga, kemudian mana yang harus diutamakan tatkala seseorang ini membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Tetapi dalam kadar ekstrim itu menjadi memecahkan persaudaraan keislaman. Jadi karena misalkan sebagaimana yang sering dibilang sama PWILS itu ya ada pribumi, kemudian ada import Arab, ya ini budaya dan lain sebagainya. Sulit kita membicarakan hal itu. Jadi ala kulli hal yang mau saya tekankan dulu di sini bahwa ukhuwah Islamiyah itu dia lebih daripada apapun. Itu dulu yang pertamanya, ukhuwah Islamiyahnya. Cuman ukhuwah Islamiyah ini dipraktekannya pada saat ini itu tidak bisa borderless. Tidak bisa karena kita itu sudah bordered, sudah mahdud, terbatas oleh nation ini. Dan nation ini itu menjadi komoditas yang diperebutkan oleh orang-orang yang memang sedari awal menginginkan kekuasaan penuh atas dunia ini, ingin mengatur yang nantinya kesananya NWO kan ya, NWO itu yang New World Order dan lain sebagainya. Meskipun itu banyak yang teori disebutnya itu konspirasinya, tetapi benarnya juga banyak ya. Jadi jangan hanya karena itu teori konspirasi kemudian tatkala kita melihat dalam kenyataan memang ada yang sesuai kita menutup mata, tidak demikian. Nah, ala kulli hal ya, saya bukan pakar di dalam hal nasionalisme, makanya yang mendapatkan penghargaan Dharma ketahanan itu kan Habib Lutfi, bukan saya ya. Kalau saya tidak terlalu expert dalam hal itu. Cuma di dalam memahami apa yang Habib Lutfi ini katakan, saya melihat memang di dalam lagu itu ada usaha untuk menanamkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah tanggung jawab pribadi, itu adalah fardu ain begitu ya, untuk menjaga kelestariannya. Makanya harus disadari di sini. Habib Lutfi kemudian menjelaskan tentang teknologi, kemudian pangan dan lain sebagainya. Karena field of war-nya sudah di situ. Peperangannya kita sudah di situ, sudah bukan di dalam hegemoni atas tanah, tetapi hegemoni atas budaya, hegemoni atas pengetahuan, hegemoni atas teknologi. Sudah di situ. Kalau misalkan kita ini ya hidup dengan rasa nasionalisme yang besar, maka kita ini akan memiliki prinsip untuk memajukan komunitas kita sebagai suatu bangsa negara tanpa melihat ras, tanpa melihat suku, tanpa melihat agama. Dan dalam hal ini bagus ya, baik. Saya sering mengatakan begini, agama itu urusannya dengan i'tiqad. Dia fil qalbi, di dalam diri kita ya, agama itu. Ini kalau misalkan di negara Indonesia ini kita tidak thalabul ilmi, kita tidak taklim, kita tidak mencari ilmu, saya rasa kemungkinan besar iman Islam itu hilang kalau tidak belajar. Kenapa? Karena banyak perbenturan ya antara hukum ahkam yang harus diitikodi sebagai seorang muslim, yang sering saya katakan maklumun minad dini bid darurah, karena itu memang secara dalalah dia qat'i dan secara subut dia juga qat'i, itu tidak diitikodi oleh seorang muslim. Kenapa? Karena banyaknya jargon-jargon nasionalisme diantaranya, atau jargon-jargon yang sifatnya itu lebih luas lagi, internasional, yang menjadi itikod dirinya, seperti human rights ya, kebebasan berpendapat. Human rights diantaranya itu kan ada kebebasan berpendapat di situ, kemudian ada kebebasan untuk berbicara
dan kebebasan-kebebasan yang lain, sehingga nanti perkara-perkara yang sudah jelas haram di dalam agama karena ini human rights dia dikatakan halal, itu istihlal meskipun tidak melaksanakan, itu bisa menjadi keluar dari agama begitu. Itu permasalahan. Makanya di Indonesia ini kalau tanpa taklim, tanpa belajar, tanpa mencari ilmu, hampir-hampir bisa dipastikan iman Islam itu hilang. Ya, yang di dalam itikad bukan yang di dalam KTP ya. Kalau di dalam KTP tetap ada begitu. Nah, cuman kalau kita sedang berbicara tentang suatu bangsa karena realnya, wakinya, kenyataannya, ya kita itu hidup di negara Indonesia dan ini adalah hasil ijtihad para kiai kita, para ulama kita, dan ini sudah established sebagai sebuah nation yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kemaslahatan penduduknya, untuk kemaslahatan masyarakatnya. Kita juga memang ambil bagian di dalam kemajuan nation itu, di dalam kemajuan negara kita ini. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang hal itu, memang betul ya, masalah-masalah keagamaan itu jangan dibicarakan begitu. Kita bicara itu fokus ke dalam goal kita sebagai nation, goal kita sebagai sebuah bangsa, goal kita sebagai sebuah negara. Di situ saya sering mengutarakan seperti di dalam 17 Agustus itu suka ada perlombaan bakyak. Perlombaan bakyak itu kan ada yang sampai 5 orang sampai 6 orang itu. Itu kan permasalahan kita cuma satu sebetulnya. Mana yang mau kita langkahkan duluan? Yang kanan atau yang kiri? Selesai di situ. Kemudian kalau mau cepat, berapa kecepatannya? Kita hitung aba-abanya. Di hitungan berapa? 1, 2, 1, 2 atau 1, 2, 3 baru melangkah. 1, 2, 3 baru supaya terjadi sinkronisme ya, sinkronisme itu bahasa atau bukan ya? Supaya ada kesinkronan di situ. Kalau mau melangkahkan kaki yang mana dulu, kita melihat agama orang, nggak bakalan melangkah-melangkah. Nah, secara internal dialektika antar agama itu kan biasa terjadi ya. Ngomong sosok Nabi Isa, misalkan bagi kita Nabi, bagi Kristen itu adalah Tuhan atau anak Tuhan atau bagian dari Tuhan. Itu kan pasti ada gesekan juga di situ. Itu jangan dibawa-bawa ke ranah kemajuan negara. Saya kira kalau orang Indonesia ini ya sudah bisa profesional dalam menghadapi hal itu, saya kira ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Dan kekuatan besar seperti ini banyak yang tidak suka. Siapa yang tidak sukanya itu? Tadi orang-orang yang di belakang pemecahan negara, pemecahan bangsa menjadi nation-nation ini, yang ingin menjajah bukan dengan cara menguasai tanahnya, tetapi dengan cara menguasai pola pikirnya, budayanya, dan lain sebagainya. Ini orang-orang gak senang. Akhirnya segala macam cara dipakai supaya tidak terjadi kesatuan dan persatuan ini. Itu yang sebetulnya kita hadapi. Jadi yang harus diselesaikan itu tadi kedewasaan di dalam bersikap dan kedewasaan di dalam berpikir. Itu yang harus ada. Apabila kedua hal ini sudah ada, insya Allah aman negara Indonesia ini. Mau insya Allah itu mau sampai kapan begitu? Karena masalahnya cuma di sini Indonesia ini. 2, tidak dewasa dalam berpikir, tidak dewasa dalam bersikap. Apabila sudah dewasa dalam berpikir dan sudah dewasa dalam bersikap, pada akhirnya kita hanya tinggal memfokuskan energi kita. Mau kemana kita melangkah begitu. Ini insya Allah akan sangat bagus sekali. Dan salah satu solusinya memang tidak lain dan tidak bukan. Salah satunya, saya tidak mengatakan satu-satunya, thoriqoh itu. Itu orang akan kebencian tidak akan ada di dalam kolbu itu ya, senang aja ngelihat orang itu asik aja gitu, insya Allah. Sering saya ulang, coba kita bangga sedikit, ya terlalu banyak lah. Bangga tidak menjadi bangsa Indonesia, bangga. Merasa memiliki tidak bangsa Indonesia. Merasa. Ganti nama jambunya, jangan jambu Bangkok. Katesnya bukan kates California. Itu hidup di Indonesia, tumbuh di Indonesia. Tunjukkan ekonomi kita semakin maju nantinya. Takut kalau tidak menggunakan Bangkok tidak laku. Aneh bin ajaib. Negara lain sudah maju luar biasa. Membuat nuklirnya, membuat sekat dan lain sebagainya. Kita masih ribut saja. Malu dong kepada pendiri bangsa ini. Kita pernah adil apa? Angkat bambu runcing? Tidak. Apalagi manggul senjata melawan penjajah? Tidak. Kita tinggal
menjaga keuhuhan, kekuatan supaya Indonesia tidak dipecah belah. Bagian daripada terima kasih kita kepada para leluhur kami, sehingga tidak menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Tidak. Jaga kesatuan, persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dari poin yang ini ya, yang saya dapatkan tadi, apakah kita itu memiliki, apakah Anda itu merasa memiliki Indonesia? Saya ya merasa memiliki, makanya saya itu gregetan begitu sama orang-orang yang tidak kompeten di negara, mengurus negara itu, gregetan. Saya tidak memiliki impian untuk mengurus negara, enggak. Kenapa? Kebayang repotnya. Kompetensinya harus bagus, kemudian kita ini akan tersita waktu dan lain sebagainya. Tapi kan banyak di sana orang yang lebih kompeten untuk mengurus bangsa ini daripada orang-orang yang sekarang duduk di DPR. Daripada orang-orang yang sekarang duduk di kementerian begitu. Yang lebih kompeten itu banyak. Yang mana seharusnya juga para ahli di bidangnya itu dipakai. Salah satu masalah bangsa kita juga apa? Tidak memakai ekspertis. Jadi transaksi politiknya itu dia transaksi kepentingan, bukan transaksi kemaslahatan. Yang mana pada akhirnya tatkala ingin memasukkan suatu hukum, yang dilihat itu siapa yang diuntungkan. Bukan kepada siapa saya harus bertanya begitu. Ini siapa sih yang memiliki keahlian dalam hal A, B, C, D, E, F, G begitu. Kemudian hearing didengarkan. Ya, saya punya teman luar biasa. Beliau itu lagi S3 sekarang di China itu ya. Saya tanyakan itu apa yang salah satu menjadi kunci kemajuan China itu. Beliau itu mengatakan salah satunya itu mereka mendengarkan para filsuf mereka. Cina itu kan terkenal dengan filsafat timurnya ya, itu dipakai. Jadi kalau misalkan kita ngobrolin filsafat, ngobrolin kebijaksanaan, kemudian kita ngobrolin pemikiran, itu saya kira tidak ada yang jelek mutlak 100% begitu ya. Kalau itu sudah menjadi madhab, itu akan bagus didengarkan, kemudian dieksekusi. Yang mengeksekusinya ya orang-orang ini. Di kita mana ada seperti itu? Ya di kita. Kalaupun ada ya malah menjadi bahan guyonan seperti kemarin Son Horeg itu sudah profesional sekali kan. Siapa itu Bahsul Masalahnya NU itu sudah profesional sekali untuk melihat hukum itu bagaimana. Tapi setelah keluar kan diomongin juga sama orang-orang yang tidak memahami sama sekali. Kenapa kok sekarang kita itu sebagai orang awam sangat berani untuk melawan perkataan orang-orang alim? Ya karena itu ekspertis tidak dihargai. Itu salah satunya. Jadi kalau bagi saya ya begitu, salah satu cara mencintai Indonesia itu ya dengan apa ya, dengan menjaga kestabilan informasi, kemudian memberi perspektif yang lain, kemudian memberikan tekanan publik kepada pejabat-pejabat publik dan lain sebagainya. Itu salah satu caranya. Ya, ini salah satu andil di dalam bernegara. Nah itu mudah-mudahan ya, tadi beliau juga mengatakan yang lain sudah kemana begitu ya, kita masih membicarakan apa, yaitu beliau berkata sekali lagi, kenapa beliau mendapatkan dharma ketahanan bukan saya begitu ya. Kalau dalam diri saya kan yang dipentingkan itu ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu syar'i, karena itu yang akan dibawa kita meninggal ya, yang akan dibawa kita mati yaitu. Cuman ya sekali lagi, kalau dalam konteks bangsa, konteksnya itu negara, itu suatu permasalahan yang lain. Yang bagi saya, itu pembicaraan yang terlalu besar. Makanya fardu kifayahnya alhamdulillah itu ada. Mudah-mudahan kita doakan ya. Kita ini ingin negara kita itu baik. Cuman di belakang itu ada orang-orang yang tidak menginginkan negara ini baik. Dan banyak sekali orang-orang yang menginginkan kebaikan bagi negara ini, tetapi mereka bukan orang yang ahli di dalam mengetahui mana perkara yang baik. Pada akhirnya orang-orang yang hatinya baik itu banyak sekali yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki niat yang tidak baik. Yang mana pada akhirnya niat yang baik itu malah menjadi kelakuan yang tidak baik. Ini akhir zaman, banyak fitnah. Gunakan pikiran, bersihkan hati, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala.
ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan metodologi yang lurus sehingga kita itu bisa melihat perkara yang itu hak dan perkara yang batil itu batil. Demikian, dan ada satu poin lagi ya. Ini kita bicarakan di lain kesempatan lah ya, mengenai apakah kita ini pernah ngangkat babu runcing begitu? Enggak kan? Nah, itu poin yang bagus sekali sebetulnya dari Habib Lutfi. Cuman karena itu sudah ada penutupan dari saya tadi, nggak enak kalau dibuka lagi ya. Demikian saja, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.